Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel MS28. Oke, alhamdulillah pemirsa, kali ini saya berkesempatan untuk buat video, dan pada kesempatan kali ini saya akan memasang sensor TPS merek CPO di Honda Supra GTR saya pemirsa. Nah, ini dia pemirsa sensor TPS merek CPO nya. Nah, jadi ini kemarin saya beli di harga 260-an, udah sama ongkir. Kebetulan kemarin dapat ongkir murah ya, langsung saya beli juga. Nah, jadi ini dia kemasannya seperti ini kurang lebih ya, sensor TPS CPO nya. Oke pemirsa, jadi kita langsung unboxing saja ya. Jadi kita unboxing. Ini kemasannya seperti ini aja, simple. Nah, ini kita buka. Ini dia sensor TPS nya. Cuma ini doang isinya, tidak ada lagi di kardusnya. Ini dia sensor TPS CPO nya. Penasaran sih sama ini sensor TPS, saya juga mau coba. Jadi oke, kita langsung ke proses pemasangannya ya. Oke pemirsa, posisi sekarang saya sudah bongkar ini TB nya. Ini TPS nya sudah saya ambil, ini TB nya pemirsa. Ini TB nya mana, agak gelap nih. Di TB nya sudah saya buka, ini bautnya. Nah, jadi sekarang saya mau unboxing dulu TPS CPO nya. Oke, kita lanjut pemirsa. Oke, buat kalian yang penasaran gimana sih cara bongkar TB Supra GTR, itu saya sudah ada videonya, kalian bisa cek di kanan atas. Oke pemirsa, kita buka dulu ini sensor TPS CPO nya. Semoga lebih baiklah dari sensor-sensor TPS saya yang sebelumnya. Oke pemirsa, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bungkusannya tebal juga ya, begini. Oke pemirsa, ini sensor TPS CPO nya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini fokus dia, gelap soalnya. Oke, jadi ini penampakan sensor TPS CPO nya. Oke pemirsa, jadi di depan saya ini sudah ada 3 sensor TPS. Yang pertama ini sensor TPS originalnya bawaan Supra GTR saya. Ini kayak gini. Ini tuh saya pakai dari kilometer 0 sampai kilometer 9.800-an. Baru dia itu kalau digaspol dia larinya ketahan. Jadi dia cuma tahan ya sedikit lagi 10.000 lah, kurang 100 kiloan lebih baru 10.000. Itu banyak banget. Itu sudah muncul gejala kalau dia digas, dia tinggal mau lari kalau digaspol ya. Kalau disisa dikit dia bisa nyentuh limiter RPM. Jadi ini ya kondisinya. Kalau mau dipakai santai sih masih oke, ini sebenarnya TPS original. Cuman kalau kita mau gaspol-polan ini enggak normal lagi, nggak bisa. Jadi kondisinya seperti ini. Ini dia sudah goyang juga ini. Gimana nih, lihat nggak? Ini kalau kita pegang ini itu kocak banget. Itu udah oblak banget. Kalau kita pegang kayak gini, itu sudah kocak banget sensor TPS ori ini. Yang kedua, sensor yang saya beli kemarin, yang saya pasang di video sebelumnya yang di atas tadi. Ini sensor kemarin saya beli murah ya, di bawah harga sensor TPS ori tentunya. Ini kan 300 ribuan nih. Ini kemarin 100 lebih, kalau nggak salah 160-an 170-an, lupa saya kan, sudah lama. Kalau ini oke, sampai sekarang pun masih enak dipakainya, di gaspol pun enak. Dan ini saya pasang dari kilometer 30.000, pas 30.000 sampai saat ini 40 di kilometer 40.200. Sensor TPS ini masih bagus untuk kalau mau kita gaspol ini bagus. Ini ya, jadi kesimpulannya lebih tahan ini sih kalau ketahanan ya daripada sensor TPS orinya. Ini pengalaman saya. Kalau experience pemirsa berbeda di Supra GTR kalian atau di mesin K56 kalian, ya bisa komen-komen lah di bawah. Sampai sekarang ini masih kuat loh. Ini kalau saya
goyang. Ini nggak oblak tuh, nggak oblak, beda sama yang ini tadi. Ini kalau saya goyang, ini goyang nih, nah oblak banget. Kalau yang ini itu enggak, itu padat banget. Nah, ini adalah alasan tersendiri saya ganti. Sebentar saya bahas. Dan ketiga ini sensor TPS CPO. Ini penasaran, saya mau coba juga. Ada yang bilang sih lebih respon dari TPS standar. Nah, jadi ini kondisinya, kita cek dulu. Padat juga sih, gak goyang, padat. Saya harap semoga ini sensornya jauh lebih baik sih. Oke, kita langsung pasang saja ke motor. Oke pemirsa, jadi sensor TPS CPO nya udah terpasang. Jadi tinggal saya pasang soketnya, terus kita lanjut tes sensor TPS nya pemirsa. Oke, kita lanjut dulu pemirsa. Oke pemirsa, jadi posisinya sudah terpasang semua. TPS, TB, box filter udara ini sudah saya pasang semua. Oke, yang mau nonton video ganti filter udara ini saya baru kemarin ganti, bisa kalian cek di kanan atas. Oke, jadi saya sudah tadi reset ECU-nya, reset manual. Jadi kita tes ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, aman lampu. Ini baru pertama kali ya, tadi belum saya bunyiin. Nah, idle normal. Kita gas tes. Oke pemirsa, jadi setelah saya coba-coba tadi, rasanya ya normal lah ya, tidak ada yang aneh-aneh. Belum gua tes gaspol sih, jadi sebentar saya mau keluar dulu, kita beres-beresin dulu, pasang covernya sama pasang joknya, terus kita tes. Saya mau tes dulu dalam jangka beberapa puluh kilometer dulu pemirsa. Oke, kita lanjut. Oke pemirsa, kita lanjut lagi videonya. Setelah beberapa minggu saya pakai Supra GTR saya ini dengan sudah memakai sensor TPS CPO, jarak tempuh yang sudah saya pakai selama saya pakai sensor TPS CPO ini itu 193 kalau nggak salah, 193 km. Sekarang odometernya itu sudah di 40.449, kan kemarin 40.256 kalau nggak salah. Nah, jadi sekarang saya sudah pakai dengan jarak 190-an, 93 kiloan itu. Jadi first impressionnya sensor TPS CPO ini responsif pemirsa. Jadi saya pakai awalnya itu, setelah saya pasang, saya pakai, wah itu responnya enak. Dari kedua sensor TPS yang sebelumnya saya pakai, sensor TPS ori dan TPS KW itu, sensor TPS CPO ini responnya beda, jauh lebih responsif dibandingkan dua sensor TPS yang sebelumnya saya pakai. Terus yang lainnya normal. Kalau kan biasa kalau orang ganti TPS tuh keluhannya kalau di gaspol, di gas mentok nggak mau lari. Pastinya kalau di sensor ini setelah saya pasang ya nggak ada cuy gejala-gejala begitu, normal, idle-nya normal, di gaspol pun normal, dipakai santai pun enak. Jadi overall first impressionnya atau impresi pertama setelah pakai sensor TPS CPO ini overall positif sih, enak aja sih. Responnya itu pokoknya beda responnya pemirsa. Ini yang paling saya rasakan perbedaannya, karena memang begitu, secara feelingnya itu memang betul-betul beda. Paling kerasa itu responnya kalau kita biasa, kan biasa di jalan raya itu ada, kita ada kayak pemutaran gitu, kita belok. Nah itu kemarin pas saya baru pasang terus saya coba di jalan raya, kan itu saya mau putar balik tuh di jalan raya tuh. Setelah saya putar, saya pantengin gigi ke gigi 1, posisi gear di gigi 1 perseneleng. Nah
terus saya langsung hentak gaspol. Itu responnya kerasa banget kalau di momen-momen seperti itu. Kalau kita mau nyalip kendaraan di depan kita juga, itu responnya itu kerasa. Kalau kita panteng di gigi 2 kan, di RPM 4500 atau RPM 5000, gigi 2 atau gigi 3, pokoknya di rentan gigi 2 gigi 3 RPM-nya itu di antara 5000-an. Kalau kita biasa kalau mau mendahului kendaraan kan pasti pantengin gigi dan gas dulu kan, ambil momen sambil nunggu yang di lawan arah dulu kosong. Itu responnya tuh kerasa juga di momen seperti itu responnya. Jadi overall responnya sih oke sih untuk sensor TPS CPO ini. Dengan harga 200 ribuan lebih dengan respon seperti ini oke sih. Sensor TPS CPO nya sih aman, idle-nya aman, di gaspol pun aman, dengan catatan selama part-part yang nempel di TB itu normal semua. Contohnya sensor IACV, pastikan sensor IACV Supra GTR kalian itu dalam kondisi normal. Yang kedua itu adalah seal atau karet dari sensor IACV-nya dan sensor TPS-nya, itu pastikan bagus pemirsa. Itu part sepele tapi penting. Itu sudah saya bikin juga videonya, jadi bisa kalian tonton di kanan atas ya. Jadi seperti itu. Pokoknya part-part lain yang nempel di TB itu harus normal. Jadi sehingga mendukung si sensor TPS CPO ini. Terus pemasangannya, yang penting selama pemasangannya oke sih. Maksudnya nggak ada yang longgar-longgar, nggak ada yang aneh-aneh. Saya rasa sih pasti insya Allah normal sensor TPS-nya. Jadi kurang lebih seperti itu pemirsa. Yang kedua, yang menjadi alasan saya kenapa ganti sensor TPS. Kan kemarin di awal video tadi saya bahas ya, tuh saya ganti sensor TPS ya, yang sebenarnya sensor TPS KW saya itu nggak rusak, tapi alasan saya itu karena nggak tahu ya, ini sensor KW yang saya pakai iya di gaspol normal, tapi idle-nya kadang nyangkut. Biasa kalau saya itu di lampu merah kan, atau kita mau ngurangin kecepatan, kita lepas gas terus tekan handle kopling, itu tuh RPM-nya nggak mau langsung turun, dia tuh dipancing gini gasnya dan dung, digeber dikit dung gitu loh. Bukan digeber ekstrim ya, digeber dikit, ya digeber dikit-dikit kayak gitu, baru RPM-nya mau turun. Efek negatifnya apa kalau idle-nya nggak normal seperti itu? Ya jelas BBM boros banget, asli. Yang biasanya di GTR ini saya pakai ya, tembus di atas 40-an km per liter, range 43 sampai 46 km biasa saya dapat. Ini buset, kemarin pakai sensor ini. Saya bawa sensornya nih, ini dua nih. Ini sensor originalnya. Ini sensor TPS yang KW. Ini kalau pakai ini nggak tahu ya, di gaspol normal tapi itu idle-nya itu waduh kacau sih. Tadi konsumsi bahan bakarnya sih buset dah, itu boros banget. Itu gua pakai ini ya kan, sensor KW ini gara-gara idle-nya nggak normal. Itu saya biasa dapat konsumsi paling borosnya ya itu di 35 km per liter. Buset, gara-gara sensor yang ngaco aja nih, idle-nya yang ngaco, bukan gaspolnya lagi, bisa dapat konsumsi seboros itu. Nggak enak banget. Alhamdulillah sekarang saya tadi isi BBM setelah saya pakai sensor TPS CPO ini selama 193 kiloan itu. Overall impresinya jujur, ini data yang berbicara. Saya tadi isi, saya pakai metode full to full. Alhamdulillah tadi saya isi BBM itu alhamdulillah sudah dapat kembali di 46 km per liter konsumsi bahan bakarnya. Jadi udah kembali normal ya. Itu pemakaian dalam kota, bukan pemakaian luar kota ya, pemakaian dailynya gua. Rata-rata yang segitu dulu sebelum ganti sensor TPS yang KW ini. Alasan saya dulu karena sensor TPS ori ini sudah kok di gaspol ngaco, dia nggak mau lari, nggak enak cuy. Tiba-tiba kalau kita mau mendahului kendaraan terus kita gaspol, bukannya lari malah ketahan, larinya kan bahaya juga. Ini sensor TPS orinya, tapi sensor TPS ori ini idle-nya normal. Makanya kemarin sebelum saya ganti TPS CPO ini, saya iseng-iseng pasang ini. Kemarin juga saya sempat berpikir kayaknya sensor IACV motor gua udah yang bermasalah juga, ternyata tidak. Setelah saya pasang kembali sensor originalnya ini, idle-nya normal. Kalau kita gas gitu, gas setengah-setengah terus tiba-tiba lepas gas, itu nggak ada RPM yang nyangkut. Sedangkan kalau pakai sensor TPS yang KW ini, itu kalau apalagi kalau udah panas pemirsa, itu kalau mesin udah panas buset, itu RPM-nya susah banget turun. Jadi kalau di kemacetan biasa, kalau gua berhenti di lampu merah, itu bayangkan kalian, itu RPM-nya manteng di 3000. Jadi kayak ngegas sendiri, padahal gas sudah saya lepas, personel yang netral, tapi ngegas mulu, digeber dikit, dipancing tung, baru dia RPM-nya mau turun. Biasa juga nggak mau turun.
malah tambah naik. Nah, makanya itu alasan kedua saya selain ingin mencoba respon yang berbeda. Alasan kedua saya itu tadi, idle sensor TPS KWG ini ngaco, makanya gue ganti aja. Iya sih, harganya lebih, kalau dibandingkan dengan CPO yang sudah terpasang di Supra GTR saya, ini sih lebih murah harganya memang. Nah, overall seperti itu pemirsa. Kesimpulannya, sensor TPS CPO ini recommended sih. Iya, recommended buat kalian pakai di motor kalian yang bermesin K56, Supra GTR, Sonic, CB150, CBR, CB150X, pokoknya yang mesin K56 lah. Salah satu rekomendasi nih sensor TPS CPO. First impression di gua sih bagus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.